Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah mengharukan Zainab putri Rasulullah tatkala suami masih kafir. Setahun berselang semenjak pasangan suami istri itu kembali bertemu, kini mereka mesti berpisah. Perpisahan kali ini adalah perpisahan untuk selamanya. Pada suatu hari di tahun 8 Hijriah, suasana sedih menyelimuti kota Madinah. Hari itu adalah hari berkabung. Zainab putri Rasulullah menghadap Ilahi. Kematian Zainab menjadi musibah besar bagi sang suami, Abu Al-As. Pria yang baru setahun dipertemukan kembali dengan kekasihnya itu mendekati jenazah Zainab seraya mengucapkan salam perpisahan. Air matanya berlinang, semua orang yang hadir pun ikut menangis. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diliputi kesedihan, matanya pun basah. Beliau mendoakan dan menyerahkan sang putri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memerintahkan kepada para wanita yang ada ketika itu, mandikanlah jenazahnya dengan jumlah ganjil 3 atau 5 kali, berikanlah kapur untuk perjalanannya ke akhirat. Zainab binti Muhammad adalah anak sulung Nabi Muhammad hasil pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Zainab lahir 23 tahun sebelum hijrah 600 Masehi di kota Mekah. Saat beliau wafat usianya baru 29 tahun. Dr. Bassam Muhammad Hamami dalam biografi 39 tokoh wanita pengukir sejarah Islam menceritakan, Zainab menikah dengan Abu Al-As bin Rabi sebelum Muhammad menerima wahyu kenabian. Abu Al-As adalah saudara sepupu Zainab. Sang suami dikenal sebagai salah seorang tokoh Mekah yang tiada tertandingi kekayaan dan kehormatannya. Ia adalah laki-laki keturunan Quraisy Tulen yang nasabnya dari pihak ayah bertemu dengan Nabi pada Abdul Manaf ibn Qusay dan dari pihak ibu nasabnya pada kakek terdekatnya Khuwailid. Hal itu karena ibunya Halah binti Khuwailid adalah saudara dari Khadijah binti Khuwailid. Abu Al-As bin Rabi di samping merupakan keturunan orang-orang terhormat, ia juga adalah seorang yang mulia dan berkepribadian baik. Sebagaimana julukan Muhammad bin Abdullah, ia juga mendapat julukan dari kaumnya dengan Al-Amin. Sifat amanah yang ia miliki telah mendatangkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap dirinya. Pada saat melamar Zainab, Abu Al-As bin Rabi mengajak beberapa saudaranya mendatangi rumah Sayyidina Muhammad. Kala itu Sayyidina Muhammad bersabda, itu sungguh merupakan besan yang terbaik dan sekubu. Hanya saja beliau tidak memberikan jawaban atas lamaran Abu Al-As dan menawarkan lamaran tersebut. Wahai putriku, sesungguhnya sepupumu Abu Al-As ibnu Rabi datang untuk melamar dirimu. Zainab tidak memberi jawaban, selain dengan menganggukkan kepala karena malu sementara kebahagiaan tampak bersinar di wajahnya. Kedua matanya berbinar sebelum tertutup oleh kedua pelupuknya. Sayyidina Muhammad beralih kepada istrinya Sayyidah Khadijah dan memberitahukan akan persetujuan Zainab. Pasalnya, diamnya Zainab menunjukkan persetujuannya untuk menikah. Kabar menggembirakan itu segera tersebar di seantero Mekah. Binatang-binatang disembelih, hidangan disebarkan, dan para budak wanita berdiri untuk menari. Suara mereka menggemakan senandung pujian hingga kegembiraan menyelimuti seluruh Mekah karena pernikahan penuh berkah itu. Begitu malam tiba, Abu Al-As bin Rabi memboyong Zainab ke rumahnya. Rasulullah mengawasi sementara sang ibu memandanginya dengan kedua mata yang terbalut oleh air mata. Dalam hati bersemayam kebahagiaan, sementara nuraninya memanjatkan berbagai doa. Dengan segenap doa, Khadijah mengharapkan taufik dan kebahagiaan untuk sang putri. Di rumah barunya, Zainab hidup dengan terhormat, mulia dan bahagia. Ia jalani hidup di bawah naungan suami tercinta yang mulia, Abu Al-As. Ia merasakan kedamaian dalam hidup baru itu setelah semua yang diimpikan telah terwujud sebagaimana layaknya semua gadis yang menjalani kehidupan di dunia ini. Pasangan ini mendapat anugerah 2 orang putra. Putra pertama bernama Ali ibn Abi Al-As dan yang kedua bernama Umamah binti Abu Al-As. Masa kenabian. Hari-hari terus berjalan.
Sebagai pedagang, sang suami selalu bepergian ke negeri-negeri Syam dan juga negeri lainnya, meninggalkan sang istri tercinta Zainab. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Gua Hira, saat Muhammad menerima wahyu, Allah memerintahkan beliau untuk melawan kerusakan yang telah merajalela di muka bumi. Beliau menjalankan tugas kenabian, didampingi istri tercinta Khadijah. Sang istri berkata, "Semoga Allah melindungi kita, wahai Abu Qasim. Bergembiralah, wahai suamiku, dan teguhkanlah hatimu. Demi Allah, dia tidak akan pernah menyusahkan dirimu, karena engkau orang yang senang menyambung silaturahim. Berbicara dengan jujur, menyampaikan amanah, menanggung segalanya, menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang benar." Mendengar berita itu, Zainab tertegun di tempatnya, diam bergeming. Pikirannya tidak menentu hingga ia tidak tahu dari mana pikiran itu bermula dan kemana akan berujung. Bahkan ia membayangkan seolah dirinya sedang dalam samudra yang dalam tanpa tahu kemana akan berlabuh. Rupanya sang suami juga telah mendengar desas-desus yang diceritakan para musyafir tentang kenabian ayah mertuanya itu. Kepada Zainab ia bertanya kebenaran cerita itu. Zainab membenarkan apa yang sudah didengar suaminya itu tentang turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Zainab juga menegaskan dirinya telah mengikuti agama Rasulullah, mengikuti agama Islam bersama ibu dan para saudarinya. "Benarkah engkau telah berbuat demikian, wahai Zainab?" Abu Al-As bertanya dengan heran. "Aku tidak akan mendustakan ayahku. Demi Allah, sebagaimana engkau kenal, beliau adalah As-Shadiq Al-Amin," jawab Zainab. Selanjutnya putri sulung Rasulullah ini mengajak suaminya untuk masuk Islam dan tidak lagi menyembah batu dan para berhala, sebagaimana yang dikerjakan oleh kaumnya. Zainab juga menyampaikan bahwa beberapa orang terhormat dari kaumnya telah lebih dahulu masuk Islam. Thalib, saudara sepupunya Utsman bin Affan, dan Zubair bin Awam. Abu Al-As sangat gelisah. Ia berpikir begitu jauh tentang apa yang akan ia dengar dari keluarga dan kerabatnya, bahwa sekiranya dirinya telah meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama istrinya. Dengan suara tertekan, Abu Al-As berkata kepada istrinya, "Wahai Zainab, demi Allah aku tidaklah meragukan kejujuran ayahmu. Tidak ada yang lebih aku sukai dibandingkan dengan menempuh jalan yang sama denganmu, wahai kekasih. Namun aku tidak ingin jika dikatakan bahwa suamimu telah mengkhianati kaumnya dan kufur kepada nenek moyang demi menyenangkan istrinya. Apakah engkau telah memikirkan hal ini?" Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.